Oke, saya lanjutkan kembali. Em, jadi dari faktur yang tadi kita cek terhadap jurnal, yang perlu kembali kalian lihat dari faktur adalah otorisasinya, tanda tangan. Nah, siapa saja yang bertanda tangan di situ? 2 orang kah? 3 orang kah? Nah, itu salah satu bentuk dari internal control. Oke, jadi kita bisa menarik kesimpulan atas hasil compliance test kita itu berdasarkan dari step-step yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, untuk pengeluaran sama juga. Jadi kalau misalnya, saya lupa tadi jelasin. Untuk penerimaan dan pengeluaran itu berapa banyak book sampel yang harus kita cek. Nah, kalau berdasarkan dari pengalaman saya sendiri, kalian bisa tentukan sampel itu 30%. Contoh 30% begini. Anggap saja misalnya dalam satu hari mereka punya transaksi kas itu ada 10 satu hari. Satu bulan kerja katakanlah 20 hari. 20 kali 10 berarti 200 transaksi untuk cash. Oke, baik itu pengeluaran maupun itu penerimaan. Kita anggap saja pengeluaran dan penerimaan dalam satu hari itu 10 transaksi. Jadi total dalam satu bulan adalah 200 transaksi. Nah, kalau dalam 200 transaksi, maka kamu bisa bayangkan 200 kali dengan 12 bulan. Berarti itu sekitar 2.400 transaksi. Nah, kalau 30% dari 2.400 berarti bisa dibayangkan mungkin sekitar berapa ya? Sekitar 620 atau 720. Kalau nggak salah 720. Nah, 720 transaksi yang harus kalian ambil secara random. Nah, itu boleh saja sih kamu ambil di bulan Januari misalnya itu 100 transaksi, kemudian kamu random lagi di bulan Maret, Februarinya nggak usah misalnya, Maret aja kita ambil 100 lagi. Nah, udah 200 kan? Sampailah nanti di Desember. Kamu boleh random bulannya acak. Boleh Januari, Maret, April, kemudian September, November, kemudian Desember, boleh acak. Itu terserah dari auditornya sendiri sebenarnya. Jadi ketentuan random ini, acak ini sebenarnya adalah ketentuan dari, tidak ada ketentuan maksud saya. Intinya feeling kita sendiri. Kalau kita mau memeriksa, yang namanya memeriksa itu pasti ada semacam apa ya ibu bilang, bisa bilang ya, semacam insting. Oh kayaknya di bulan-bulan gini nih pasti ada pengeluaran yang seperti apa ya, contohnya ya. Contoh misalnya gini deh, di bulan Mei nanti udah Idul Fitri. Nah, berarti ada pengeluaran apa aja? Misalnya, contoh satu pengeluaran yang paling besar adalah THR. Nah, atau pengeluaran misalnya memberikan bingkisan. Nah, hal-hal sebenarnya pengeluaran yang paling besar dalam suatu perusahaan itu adalah pengeluaran-pengeluaran seperti gaji. Kalau kita cerita untuk pengeluaran bank ini, cash dan bank, kalau untuk gaji itu seharusnya setiap bulannya harusnya sih sama, karena kalau tidak ada mutasi karyawan ataupun tidak ada pemecatan karyawan, maka gaji itu sampai dari bulan ke bulan setidaknya tidak berfluktuasi besar. Maksud ibu gini, kalau di bulan Januari pengeluaran gajinya misalnya 100 juta, di bulan Februari pengeluaran gajinya sampai 150 juta. Nah, kita harus telusuri lagi kenapa bisa sampai naik 150 juta yang di bulan Februari. Nah, jadi
agak complicated memang kalau untuk yang di pengeluaran cash. Soalnya kalau penerimaan sih lebih gampang ya untuk kita mengecek istilahnya. Nah, sekarang ini yang Ibu maksud untuk cash account. Sebenarnya cash account itu awalnya ini. Nah, yang di belakangnya ini halamannya. Tapi yang perlu kita kerjakan duluan yang ini. Dimana kalau cash account itu berarti yang kayak Ibu bilang kemarin, kita memeriksa benar-benar uang yang ada di laci. Nah, kalau uang yang ada di laci itu misalnya adanya katakanlah 100.000. Tapi di dalamnya di 100.000 ini uangnya gini nih. 20.000 ada 2 lembar. Kemudian 10.000 ada 3 lembar. Kemudian ada uang 50.000 1 lembar. Nah, berarti kamu harus isi di sini 50.000 1 lembar, 20.000 2 lembar, kemudian 10.000 3 lembar. Kamu bikin sini angkanya berapa. Oke? Kalau yang nggak ada, kamu harus strip. Agak panjang, jangan pendek. Ya. Kemudian kalau yang kayak gini nih, ini kan 5.000 tadi nggak ada sampai yang 100 perak nih. Nah, maka kamu bikin bentuknya seperti Z. Supaya tidak ada yang berusaha mengisi di tempat yang kosong ini. Begitu juga ini kalau memang tidak ada kepingannya, kamu bikin seperti angka Z. Nah, kemudian kamu bisa langsung total. Nah, kalau ada uang rusak, kamu tulis berapa uang rusaknya. Supaya apa? Supaya kita tahu untuk bikin manajemen letter atau bila perlu dilakukan journal adjustment. Oke? Jumlah keseluruhan uangnya dibuat berapa angkanya ya. Nah, kalau untuk yang ini kamu perlu perhatikan hari kapan kamu melakukan pemeriksaan uang kas, tanggalnya, bulannya, tahunnya, jam berapa. Kemudian ini milik PT siapa dan alamatnya di mana. Nah, di sini sebenarnya ada namamu sama nama contoh kasirnya atau kepala keuangan atau siapalah itu yang berperan di situ. Nah, saldo saat cash of name itu adalah saldo yang ada di sini. Saldo yang keseluruhan uang yang tadi kamu sudah cash of name. Kemudian penerimaan kas itu adalah penerimaan kas yang sudah lewat. Jadi intinya itu begini. Kan kita mau lihat saldo kas menurut audit per tanggal 31 Desember. Padahal kita melakukan audit itu kan melewati dari tanggal 31 Desember biasanya. Maka ini adalah kas tanggal 1 Januari sampai kamu melakukan pemeriksaan kasnya. Misalnya kamu melakukan pemeriksaan kasnya itu di tanggal katakan 31 Januari 2020. Maka totalkanlah penerimaan kas dari tanggal 1 Januari 2020 sampai ke 31 Desember sampai ke 31 Januari 2020. Begitu juga dengan pengeluarannya. Sehingga nanti begitu kamu hitung, ini maka akan dapat saldo kas menurut audit. Caranya gimana? Caranya adalah saldo kas saat of name ditambahkan dulu dengan pengeluaran kas, baru dikurangkan sama penerimaan. Seperti yang saya ajarkan minggu lalu. Oke. Nah, kalau saldo kas menurut buku itu adalah yang mereka sajikan di laporan posisi keuangan mereka atau di neraca mereka. Berapa? Ada selisih nggak antara yang kita hitung dengan yang mereka sajikan? Kalau ada selisih, catat selisihnya berapa. Kalau nggak ada selisih, berarti udah aman. Oke. Nah, selanjutnya, ini adalah kertas kerja. Ya, dimana di kertas kerja ini adalah nama akunnya. Akun kita adalah kas dan setara kas. Ditulis di sini kas dan setara kas. Kas setara kas karena dia adalah yang paling liquid, maka dia punya indeks pertama A. Maka nanti piutang dia punya indeks B. Begitu seterusnya. Nanti saya akan ajarkan tentang indeks. Nah, di keterangan ini ada kas dan setara kas. Jadi kas setara kas jangan disatuin ya. Di sini kas, kemudian di bawahnya setara kas. Nah, saldo buku adalah saldo yang disajikan sama perusahaan berapa.
Saldo buku adalah saldo yang disajikan oleh perusahaan. Nah, kemudian jika ada yang mau kamu adjust, maka masukkanlah adjustment-nya. Nah, kemudian ini adalah saldo audit menurut kita, ya. Dan di sini harus ada opini. Opininya apa? Menurut hasil audit telah dilakukan bahwa saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2000 tahun buku yang diaudit telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Kalau memang nggak wajar, dibuat tidak disajikan secara wajar. Ini diganti, gitu. Dibuat oleh itu harus pakai nama, tanda tangan bubuhi tanggalnya pada kapan kamu melakukan kertas kerja ini. Tapi ingat, pada saat biasanya sejalan antara kamu melakukan cash account terhadap kertas kerja. Jadi jangan terlalu lama untuk mengerjakan kertas kerja. Nah, yang selanjutnya untuk masalah adjustment, ini ada salah satu contoh yang Ibu berikan sama kalian terhadap kurs, di mana kamu bisa baca sendiri bagaimana cara kita untuk mengecas terjadi selisih kurs, di mana kursnya yang dicatat 13.610, sedangkan kurs tengah BI 13.540. Jika diselisihkan ini adalah 70 rupiah. Kalau dikalikan terhadap 11.000, dia akan menghasilkan angka 770.000. Maka ini rugi. Karena apa? Kamu ketinggian melakukan pencatatan. Maksudnya perusahaan ketinggian mengakui konversinya, ya, maka akan di jurnal rugi selisih kurs pada setara kas. Setara kasnya di bawah mana? Kemudian kalau ini intinya gini, total dari depositonya itu adalah 200 juta. Nah, itu terdiri dari 50 juta 3 bulan masanya. Kemudian 150 juta itu yang 6 bulan. Nah, kan tadi udah dibilang bahwasannya yang masuk kategori setara kas adalah yang kurang dari 3 bulan atau sama dengan. Maka yang 150 ini harus kita reklasifikasi namanya. Dia akan digolongkan ke dalam investasi jangka pendek, maka akan berkurang angka setara kas kita. Ya, jadi setara kas menurut saldo audit itu 50 juta, bukan 200 juta. Bisa dipahami? Oke, jadi yang perlu diingat untuk deposito, satu hal adalah kamu harus ingat pendapatan bunga yang harus diakui per 31 Desember. Karena apa? Karena ini surat dari penerbitan depositonya 2 November 2018. Katakanlah sampai 31 Desember 2018, untuk deposito ini berapa bunganya? Itu harus kamu buat jurnal atas pendapatan bunga. Itu adalah PR kalian, ya. Jadi kalian harus buat PR untuk mengakui pendapatan bunganya. Kedua, jika terjadi selisih lebih atau kurang saat melakukan pemeriksaan fisik, perlu dilakukan manajemen letter. Dan jika terdapat transaksi yang belum diakui, maka Anda harus melakukan journal adjustment. Nah, untuk perkuliahan hari ini, saya hanya bisa menjelaskan untuk kas dan setara kas saja, dan PR untuk teorinya adalah saya minta kalian untuk melakukan penjurnalan yang tadi, ya, yang ini tadi. Oke, pendapatan bunga untuk yang kasus yang ini, ya. Kemudian yang saya minta kembali adalah coba cari 3 faktur yang berkaitan terhadap masing-masing, ya, berkaitan terhadap penerimaan kas dan pengeluaran kas. Mau kalian cari dari internet terserah. Saya hanya minta kalian untuk pernah lihat bentuk faktur. Oke, faktur dari penerimaan kas dan pengeluaran kas yang sudah dibubuhi tanda tangan, bukan yang berbentuk blank, ya. Cari sendiri. Nanti silakan di email tugasnya, subjek dari tugas itu nama dan NIM kalian. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan perkuliahan online kita. Saya berusaha untuk
melakukan rekaman seperti ini supaya kalian bisa memahami tanpa hanya sekedar membaca ataupun melihat slideshow saya dari bentuk email. Tadinya saya hanya berpikir ya sudahlah saya emailkan saja, tapi sepertinya itu tidak akan berjalan dengan lancar. Kalian nggak akan paham itu yang saya maksudkan. Oke, selamat siang. Silakan kerjakan tugasnya. Saya tunggu di hari Rabu. Oh, sorry, Kamis saja. Saya tunggu di hari Kamis. Tugas yang masuk itu menandakan absensi yang berjalan. Sekian dari saya. Terima kasih.